talabul ilmi. Semoga langkah kaki kita ini dicatat sebagai amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Insyaallah pada beberapa waktu ke depan kita akan sedikit membahas tema yang cukup penting bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, karena yang namanya hidup masyarakat itu ya beraneka ragam, tidak satu. Ya, makanya tema yang kita angkat adalah cerdas saat berbeda. Ya, ini tema kita ambilkan dari fiqhul khilaf, bagaimana kita menyikapi ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan pilihan ya dari saudara-saudara kita kaum muslimin ataupun kita sendiri ya. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk bisa sampai ke sini setelah kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun setengah ya. Dulu saya pernah juga ngisi sini waktu habis maghrib ya, dulu habis maghrib. Ini baru kemudian sekarang dimudahkan oleh Allah untuk bisa ke sini lagi. Tapi pembahasan kita insya Allah ada 3 pembahasan. Kita tidak akan keluar dari 3 pembahasan ini ya. Pembahasan yang pertama adalah yaitu perselisihan atau perbedaan itu pasti terjadi. Ya, itu pembahasan pertama. Jadi itu sudah sunnatullah. Ya, sunnatullah al-kauni. Nah, itu sudah, kalau sunnatullah al-kauni atau takdir kauni itu pasti terjadi. Kita senang atau nggak senang itu pasti terjadi. Ya, jadi itu pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua nanti kita akan sebutkan macam-macam ikhtilaf. Ya, ada beberapa macam ikhtilaf yang harus kita ketahui. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, kemudian yang terakhir pembahasan kita adalah bagaimana sikap cerdas, sikap bijak. Ya, cerdas di sini adalah bijak, agar bijaksana dalam menghadapi atau mensikapi ketika adanya ikhtilaf. Ya, taib. Insya Allah nanti akan kita sampaikan beberapa poin, dan itu mungkin menjadi inti dari kajian kita. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama adalah perselisihan itu pasti terjadi. Dan ini sudah difirmankan oleh Allah ya Azza wa Jalla di dalam surat Hud. Ya, ayat 118 sampai 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Apa kata Allah? Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentu Allah akan menjadikan umat manusia itu satu. Ya, satu. Semuanya sama, seragam. Tapi apa kata Allah? Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi mereka, lihat, la yazaluna. Ya, yang menunjukkan apa? Senantiasa, terus menerus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mereka akan berselisih pendapat, akan berbeda-beda. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi secara tabiat itu begitu. Jadi perselisihan itu pasti ada. Kita misalnya dilahirkan dari rahim yang sama. Ya, dari ibu yang sama, kembar lagi. Ya, selisih lahirnya itu hanya selisih menit. Apakah antara dua orang itu pasti sama semua? Dari keinginannya, dari mungkin cita-citanya, dari apa? Kecondongannya. Apakah sama? Tidak. Itu padahal kembar, lahir dari rahim yang sama. Ya. Hanya selisih menit saja. Secara wajah ya itu. Hanya mungkin beda nama, kadang Hasan, Husain gitu ya. Abdullah, Abdillah. Biasanya kalau kembar kan gitu. Ya. Itu pun mereka bisa berbeda loh. Secara misalnya cita-cita, secara keinginan berbeda. Apalagi yang dilahirkan dari rahim yang berbeda, wajahnya berbeda. Ya.
tempat tinggalnya berbeda, ya pasti kemungkinan dia bisa berbeda pendapat, berbeda cita-cita, berbeda ini dan itu sangat mungkin terjadi dan pasti terjadi. Ya, itu yang kemudian harus kita pahami itu. Ya. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan. Oleh karenanya Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perselisihan bukanlah darinya. Itu bukan dari Allah. Maknanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan perselisihan. Apalagi perselisihan yang berujung kepada keributan. Itu Allah tidak ridho sama sekali. Ya. Bukan perselisihan dalam artian cuma hanya sekedar beda pandangan, bukan. Tapi lebih daripada itu. Allah tidak ridho. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya menghendakinya secara apa? Kauni saja. Ya, seperti menghendaki adanya kekufuran ya dan kemaksiatan, tapi Allah tidak mencintainya. Allah tidak mencintai kekufuran, tapi memang kekufuran itu ada, kemaksiatan itu ada. Ya, dan itu pasti terjadi. Tapi apakah kemudian Allah cinta, Allah ridho? Tidak. Ya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan perselisihan tidak hanya terjadi pada antara ahli agama saja, namun juga antara orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah. Ya, ini yang menjadi ujian bagi dakwah sunnah itu sendiri. Ya, ketika tidak bijak atau ketika tidak cerdas di dalam menyikapi sebuah perbedaan atau sebuah perselisihan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan ya, pada kelompok yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, kata Syekhul Islam, dan jamaah pasti ada perbedaan. Ya, namun pasti ada juga di antara mereka yang apa? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Taib. Nah, ini poin pembahasan yang pertama. Ya, jadi pasti perbedaan itu terjadi. Ya, dan itu sudah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Taib. Poin yang berikutnya. Ya, poin yang berikutnya yaitu macam-macam ikhtilaf. Ada berapa sih? Ya. Ikhtilaf itu ya. Para ulama mengatakan minimal ada dua. Minimal ikhtilaf itu ada dua macam. Yaitu ikhtilaf tadad yang bertentangan dan ini tidak boleh. Ya, dan ada namanya yang kedua ikhtilaf yang boleh yaitu ikhtilaf tanawwu'. Ya, ini boleh. Ya, dan ini menyikapi kedua ini juga berbeda. Ya, ikhtilaf tadad banyak contohnya. Ya, ikhtilaf tanawwu juga banyak contohnya. Ya. Nah, ikhtilaf tadad ini ikhtilaf yang tidak bisa toleransi, tidak bisa. Misalnya, ikhtilaf tadad ini dalam urusan akidah. Ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak satu, tapi Allah dua. Kira-kira ini perselisihan yang boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Ya fatal lah. Ini akidah lah. Dan harus kita pahami bahwasanya di permasalahan i'tiqad, akidah, ya, itu hampir 99% ya itu harus satu. Nggak boleh ada perbedaan. Ya, walaupun mungkin di masalah-masalah cabang dari akidah itu mungkin bisa aja masih ditoleransi dalam perbedaan. Tapi kalau inti dari permasalahan akidah itu tidak boleh berbeda, harus satu pendapat. Jadi umat Islam harus satu pendapat, tidak boleh berbeda. Ya. Misalnya itu tadi seperti keesaan Allah, itu nggak boleh berbeda. Tentang bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kira-kira boleh beda nggak? Oh enggak, saya berpendapat ada nanti nabi lagi, masih belum lahir aja. Ya, ini masalah akidah. Boleh atau tidak? Nggak boleh berbeda di situ.
Ya, ketika ada orang yang berpendapat seperti itu, maka ini dinasihati. Ya. Kalau tidak, kamu sesat loh. Konsekuensinya kan begitu. Kalau menyimpang dalam urusan akidah, konsekuensinya adalah sesat ya. Ya, misalnya, contoh lagi, mengatakan bahwasanya surga neraka tidak ada. Bahwasanya itu hanya fiksi, hanya cerita. Oh, itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Dalam sebuah hadis kan disebutkan begitu. Ya, neraka itu betul-betul ada, hakiki. Surga juga begitu, ada dan hakiki, gitu loh. Nggak bisa berbeda di situ. Ya. Begitu juga dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Misalnya tentang kewajiban sholat. Ya, ini masalah fikih tapi bisa menjadi permasalahan akidah. Ya. Fikih yang pokok. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah punya kitab Al-Fiqhul Akbar. Fikih yang besar gitu ya. Ya, pembahasannya ya tentang itu, i'tiqad, akidah. Dan kemudian ya pembahasan fikih-fikih besar. Seperti kewajiban sholat itu. Ada nggak? Boleh nggak ditoleransi ketika ada orang mengatakan sholat 5 waktu ya tidak wajib? Itu tidak bisa. Ya. Oh boleh-boleh saja kadang sholat, boleh. Kalau nggak sholat juga boleh. Boleh nggak kira-kira kayak gitu? Nggak boleh. Itu tidak bisa ditoleransi. Itu namanya ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang bertentangan. Tidak boleh toleransi di situ. Ya. Kaum muslimin harus sepakat, harus satu pandangan. Nggak boleh berbeda-beda. Itu urusan akidah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika menyimpang di situ, nah itulah kemudian lahirlah aliran-aliran sesat yang besar-besar itu di dalam tubuh umat Islam. Yang pertama kali adalah Khawarij. Ya, itu mereka meyakini bahwasanya ya dalam urusan akidah tuh, ya pelaku dosa besar kekal di neraka. Itu salah satu akidah Khawarij, kekal selama-lamanya. Pada akidah Ahlussunnah tidak demikian. Selagi dia masih muslim, ya bukan murtad dia, walaupun dia pelaku dosa besar ketika mati tahta masyiah, dia berada di bawah masyiah Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafara lahu, jika Allah berkehendak diampuni, ya insya'a adzabah, jika Allah berkehendak dia diazab. Tapi menyatakan dia kekal selama-lamanya di neraka, itu bukan akidah Ahlussunnah. Ya. Kemudian bolehnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Ya, itu kan Khawarij itu begitu. Ya. Bahwasanya menyatakan bahwasanya Abu Bakar enggak layak jadi pemimpin, khalifah. Ya. Dan yang lain sebagainya. Itu kemudian muncul lagi pemahaman Syiah. Ya, mengkafirkan para sahabat. Nah, ini kan menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Belum lagi Jahmiyah, Mu'tazilah yang berbeda dengan masalah-masalah sifat, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka mentakwil sifat-sifat Allah Azza wa mentahrif, bahkan meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kan sudah menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Ya. Oleh karenanya ini bukan permasalahan yang ringan ketika menyelisih usul akidati ahli sunnati wal jamaah. Makanya kita ya yang sudah ngaji-ngaji itu harus tahu usul-usul akidah ahli sunnah itu apa saja. Sehingga nanti kalau ada perbedaan, ternyata itu bukan usul, urusan fikih, ya kita nggak sikapi dengan keras gitu lah. Nggak sikapi dengan sampai nggak ada tegur sapa atau ya kalau bahasa kerennya itu ikhwan pengajian saling tahdzir. Ya, nggak begitu. Ya. Nah, itu ikhtilaf yang pertama macamnya, yaitu namanya apa? Ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang bertentangan. Ya, dan itu tidak boleh. Ya, itu ikhtilaf yang tidak boleh. Ya, apalagi terjadi di urusan-urusan akidah. Adapun yang kedua,
Ya. Ikhtilaf yang kedua adalah ikhtilafu tanawwu', yaitu ikhtilaf yang boleh-boleh saja, dan ini banyak dalam urusan sholat saja. Kan yang kita harus sepakat itu tentang kewajiban sholat ya. Tapi gerakannya, ya, tata cara sholat itu al-a'immah al-arba'ah, madzahibil arba'ah itu berbeda pendapat. Ya, kalau antum punya kitab fikih gitu ya, al-fiqhu ala madzahibil arba'ah, itu urusan tata cara sholat. Ulama sepakat ijma, sholat wajib. Itu memang nggak boleh menyelisih. Ketika menyelisih khilaf tadad. Tapi tata caranya itu masuk dalam ikhtilaf tanawwu yang boleh. Kita harus lapang dada, nggak boleh saling mencela. Apalagi ada dalilnya jelas. Kecuali memang itu tidak ada dalilnya, diada-adakan misalnya. Saya kasih contoh, sering saya kasih contoh mana-mana. Ya, dalam sholat ini kan banyak sekali ya perbedaannya. Ya, dari berbagai macam madhab kalau antum baca di kitab Bidayatul Mujtahid itu kan urusan toharoh itu sampai banyak itu pendapat-pendapat itu. Karena kenapa sih kok urusan fikih itu kok banyak perbedaan pendapat? Karena dalilnya bukan qat'i. Qat'i itu apa? Dalil pasti, bukan. Dalilnya adalah dzonni. Kira-kira begini, perkiraannya begini. Nah, gitu loh. Makanya akhirnya setiap ulama mujtahid berijtihadlah, menghasilkanlah oh begini pendapatnya. Mujtahid yang berikutnya, oh begini pendapatnya. Sesuai dengan keilmuan, perangkat-perangkat keilmuan yang sampai kepada para ulama tersebut. Itu. Sehingga menghasilkanlah pendapat yang berbeda. Ya. Karena dalilnya bukan qat'i. Ya, qat'i itu dalil pasti. Dalilnya dzonni. Ya, dzonni itu masih perkiraan. Masih ada kesimpulan-kesimpulan yang lain. Ya, saya kasih contoh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi pada zaman sahabat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah sholat asar. Ya. Rasulullah mengatakan jangan kalian sholat asar ya kecuali di Bani Quraidah. Ya. Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali nanti kalau sudah sampai Bani Quraidah. Nah, itu kalau secara teks hadisnya. Dan para sahabat memahaminya menjadi dua pemahaman. Ini menunjukkan dalil ini adalah dzonni, bukan dalil pasti. Akhirnya para sahabat memahami perkataan Rasulullah jadi dua kubu. Kubu yang pertama, memang mereka tidak sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Ya. Sedangkan kubu yang kedua, dia tetap sholat asar. Ya, walaupun belum sampai apa? Bani Quraidah. Kenapa? Karena sampai Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib. Sedangkan yang namanya sholat itu ada apanya? Ada waktunya. Firman Allah loh. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ada waktu-waktunya. Waktu asar dari sekian sampai sekian. Para sahabat memahami demikian. Kemudian para sahabat memahami hadis yang lain. Afdalus sholati afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Seafdal amal adalah sholat pada waktunya. Ya. Akhirnya sudah masuk waktu asar walaupun sebelum Bani Quraidah mereka sholat. Kira-kira mana yang benar? Ayo, mana yang benar? Ya, akhirnya dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW. Apa kejadian ini? Ya Rasulullah, ada sebagian ini sholatnya pas di Bani Quraidah, tapi konsekuensinya apa? Terlambat dia, karena sudah mau masuk maghrib. Ya,
Jadi memahaminya dengan apa? Tekstual. Ya, tekstual. Ya, zahirul lafzi. Nah, itu kalau dalam bahasa-bahasa ya usul bahasa itu ya begitulah pembahasannya. Kemudian yang kedua itu tadi, tidak memahami kontekstual. Ya, maksudnya Nabi itu sholat asar kalau memang masuk waktunya. Kalau masih ada waktunya sholat asar di pagi hari, ya sholatnya di sana aja. Tapi kalau nanti ditakutkan kelewat waktunya, kan kita tidak tahu di perjalanan, ya atau tidak? Ada nggak yang jamin perjalanan itu tepat seperti Google Map? Ada nggak? Bisa jadi macet tuh. Misalnya tadi saya dari Payakumbuh, ya perkiraan perjalanan 30 menit, bisa saja 40 menit, bisa saja 50 menit, bisa saja 1,5 jam, bisa atau tidak? Bisa. Kalau misalnya ada di tengah jalan tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba ada longsor sehingga jalannya apa? Rusak. Kan kita tidak ada yang tahu. Ya, itulah ya yang menunjukkan bahwasanya bukti bahwasanya dalilnya ini adalah dalil dzanni, persangkaan. Ya, harus dilihat kondisinya dulu. Ya, akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, sama-sama membenarkan. Kamu benar, kamu benar. Tidak menyalahkan. Ya. Oleh karenanya, yang salah adalah apa? Siapa yang salah? Yang enggak sholat. Ya, baik di Bani Qura itu ataupun di jalan, karena dia enggak sholat asar, ya ini yang salah. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Daripada saya ribut, ikhtilaf, mending enggak sholat. Nah, ini ya musibah kalau yang ini. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ah, itulah cikal bakal. Kalau kita belajar awal-awal belajar fikih khilaf itu mesti dalilnya itu tuh. Ya, yang terjadi pada zaman sahabat. Sekelas sahabat saja itu ada nabi loh. Berbeda memahami, apalagi hidup setelah zaman nabi dan jauh lagi. Ya, waktunya. Potensi berbeda itu sangat besar sekali. Ya, potensi untuk berbeda itu sangat besar sekali. Akan tapi itu tadi kita harus tahu paham perbedaannya di hal yang apa dulu. Ya. Makanya kalau dalam urusan perbedaan, apalagi perbedaan fikih, udah jangan dikedepankan ngegas. Yang menjadi masalah itu kenapa? Yang dikedepankan adalah gasnya dulu. Udah kalau masalah perbedaan direm-rem dulu. Nah, rem dulu, bahas aja dulu, dibahas. Jangan kemudian, pokoknya saya ikut Ustadz Fulan. Lah itu masalahnya sudah masalah Ustadz, ya kan beda akhirnya. Ya, akhirnya nggak ketemu. Ya, akhirnya ya itu tadi. Ya, ujung-ujungnya ya itu tadi. Dalilut, kalau dalil gelut, gitu ya. Akhirnya nggak ketemu sudah. Akhirnya dakwah pecah. Akhirnya ini, akhirnya. Mudorot, nggak barokah dakwah. Kalau sudah berpecah-pecah seperti ini. Ya. Oleh karenanya, yang kedua tadi apa? Ikhtilaf at-tanawwu. Boleh. Ikhtilaf yang boleh. Saya kasih contoh. Di urusan sholat. Masalah takbir ya. Takbiratul ihram. Itu ada 2 hadis loh. Ya. Rasulullah SAW mengatakan takbirnya itu sejajar dengan apa? Bahu. Jadi ada orang yang takbirnya gitu. Allahu Akbar. Ya, ada dalam riwayat yang lain itu pun ada juga yang berbeda memahaminya, sejajar dengan telinga. Ya, kalau sebagian teman-teman ya udah namanya sejajar ya seperti ini. Tapi sebagian yang lain namanya sejajar harus dekat banget. Makanya sebagian teman-teman kalau mau takbir kan sampai megang ini ya. Pernah lihat nggak? Ya, itu ada pemahamannya dong seperti itu. Itu bukan ngasal, itu bukan ngawur, itu diambil dari pemahaman dari hadis Nabi itu. Ya. Kira-kira itu boleh atau tidak? Dua-duanya salah atau betul? Salah atau betul? Betul. Ya. Jadi jangan kemudian kamu sesat, kamu takbirnya kayak gitu, ya nggak boleh seperti itu. Karena ini bukan khilaf tadot tadi itu tadi, khilaf tanawwu yang boleh. Nah, saya kasih contoh lain. Ya, kecuali dia takbirnya pakai kaki, sesat itu, nggak pakai tangan lagi. Ya, gimana caranya? Ya nggak tahu. Ya, selagi dia takbir pakai tangan, ya segini atau segini gitu. Ya,
itu masih boleh itu. Ya, asalkan nggak takbir pakai kaki. Kalau sudah takbir pakai kaki, antum aliran apa? Antum tanya. Ya, nah itu pertama contoh. Itu dalam sholat loh ya. Kemudian saat, nah ini sebagian juga kadang masalah-masalah seperti ini dibikin keributan. Ini kan musibah. Ini berarti ngajinya kurang lama. Istilahnya kurang tekun ngajinya sambil ngantuk. Ya akhirnya apa setengah-setengah gitu ya. Ya penting ustadz saya bilang gini, yang penting ustadz saya gitu. Akhirnya bangga-banggain ustadz. Ya. Akhirnya apa? Kemudian berantem itu tadi. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, masalah turun dari iktidal ke sujud. Itu ada berapa cara? Dalam hadis ada berapa cara? Ada berapa? Ada dua. Ya, ada yang pakai apa? Tangan dulu. Kan ada yang larangannya. Itu ada apa? Jangan kamu sujud seperti sujudnya apa? Onta, langsung brok gitu loh. Ya, pelan-pelan. Ya, karena memang di ilmu kesehatan juga mudarat juga. Ya, kalau kita sujud itu langsung apa? Bisa jadi tulang kita patah. Ya, dan lain sebagainya. Pelan-pelan, tangan dulu. Ada di riwayat yang lain. Apa dulu? Lutut dulu. Iya. Kira-kira mana yang benar? Boleh nggak kita ribut urusan kayak gini? Pokoknya kalau yang sholat di tengah jua sampai dia lutut dulu keluar dia. Jangan sholat sini lagi. Boleh nggak kayak gitu? Ini seperti apa? Ini dakwah apa kayak gitu? Gak boleh. Ini khilaf tanawu. Silakan. Mungkin yang sudah sepuh, ya ini mungkin yang sudah sepuh ya pakai lutut dulu. Karena kalau pakai tangan, ya sudah nggak kuat. Mungkin yang muda-muda pakai tangan, nggak ada masalah. Ya, yang perlu dipertanyakan kalau kepala dulu. Nah, itu baru kamu aliran apa? Ya turun kepalanya dulu. Nah, itu dia. Ya, itu sudah keluar dari koridor tanawu itu tadi. Ya, itu baru sholat loh ya, baru sholat. Belum lagi masalah jahar basmalah dan sirnya. Ya subhanallah. Kadang hal-hal seperti ini kemudian menjadikan keributan yang seolah-olah ini adalah keributan yang besar, perselisihan yang harus disikapi dengan sikap yang ekstrim. Apa-apaan seperti ini. Nah seperti itu. Makanya perlunya kita memahami ikhlaf. Ikhlaf apa dulu? Tadot atau tanawu? Oh ini tanawu loh. Ya wis, lapang dada. Ya. Cuma tugas kita bagaimana sih kita berusaha mengikuti ya, yang misalnya mungkin dalilnya dari sisi sahih dan dhaifnya. Nah, dari situ itu saja kita diperintahkan untuk berusaha mengikuti. Ya, misalnya dalilnya mungkin ini lebih sahih. Ya, tidak ada cacat di situ misalnya. Ah itu baru. Ah itu di situ. Tapi kita nggak boleh juga memaksakan. Harus ikut kita di urusan-urusan ikhtilaf tanawu itu. Ya. Nah, itu pembahasan yang kedua. Nah, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya, ya tentang khilaf. Sehingga kita ini beragama itu nggak kaku, luwes. Ya, kadang memang baru-baru ngaji ya taunya satu pendapat. Itu pendapat lain sesat dong, nggak gitu, nggak juga. Kita lihat dulu pemahaman apa? Ini permasalahan apa dulu? Ya, permasalahan yang boleh ditoleransi atau permasalahan yang tidak boleh. Ya. Contoh misalnya urusan tahiyat. Ini khilaf di antara para ulama tahiyat menggerak-gerakkan jari atau diam. Ya, atau diam. Kira-kira gimana sikapinya? Boleh dua-duanya? Kita diem boleh? Gerakan boleh atau tidak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau tangan kita kayak gini. Tahiyat gini. Itu nggak boleh. Ya, nah itu udah keluar dari koridor itu tadi, tanawu itu tadi. Karena khilafnya hanya ada dua itu tadi. Diem atau gerak-gerakan. Ya. Itu pun dalam menggerak-gerakkan ada khilaf. Ada yang cepat, ada yang biasa. Ini khilaf tanawu. Ya. Jadi nggak bisa ribut di urusan itu, ngapain? Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Itulah masih hal-hal yang lain, masalah puasa, di fikih puasa itu pasti ada perbedaan, di fikih zakat tentang masalah waktunya, kadar nisabnya, ketika dikonversikan ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 2,7, ya atau tidak? Itu khilaf-khilaf tanawwu. Kita nikmati saja itu. Ya perbedaan itu. Ya. Misalnya ada perbedaan itu kadang perbedaan pendapat para ulama ini menjadi hal yang harus kita nikmati. Kalau nggak ada perbedaan kayak gini satu, padahal ini masalah yang tanawwu, ini memberatkan juga. Misalnya syarat untuk sholat Jumat sebagian madhab itu mensyaratkan berapa orang? 40 orang. 40 orang. Ada yang mengatakan nggak harus 40 orang, yang penting ada jamaah. Ya, yang paling penting kan ada khotibnya. Ya tidak, walaupun jamaahnya satu. Subhanallah. Ya kalau kita bisa Pak berpendapat 40 harus. Kalau kita hidup di tengah kota Pak. Coba antum hidup di pedalaman yang baru masuk Islam 3 orang. Terus apakah enggak Jumatan? Gimana coba? Baru Islam 3 orang. Ya. Atau nunggu nanti nunggu aja lah nanti 3 tahun lagi udah 40 kita bikin anak yang banyak. ya dari 3 ini kita bikin anak laki-laki yang banyak sehingga bisa 40, kan nggak harus begitu. Nah dari situ ternyata ya sudah, ya silakan Jumatan dengan 3 orang itu. Ya. Nah itu pernah terjadi di satu daerah di Riau sana, ya di Pangkalan Kapas atau apa. Itu rata-rata daerah yang sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya udah nggak betah di situ, merantau karena ini di hulu sungai sana. Ya itu memang tembusnya ke Sumbar, tapi orang-orang hidup di sana. Jadi rumahnya banyak yang kosong. Itu yang Jumatan ya segitu, nggak sampai 40 Pak. Kemudian apakah nggak sah saya ke sana? Misalnya saya berpendapat yang 40 itu. Antum Jumatan selama berapa tahun antum? Nggak sah Jumatannya. Apakah begitu? Enggak. Ya, kita juga harus melihat kondisi keadaan. Ya, itulah nikmatnya, kita nikmati perbedaan itu. Ya. Itu lagi-lagi ada dalil-dalilnya dhani. Bukan kemudian berarti kita berdalil dengan khilaf, yang penting ada khilaf kita ngambil yang paling ringan, enggak juga. Ya. Terkadang ada orang yang memang sengaja menanyakan, ya, yang paling ringan apa sih? Saya pengen yang paling ringan aja gitu. Ya, nah, kalau kayak gitu kita cari-cari, ya itu ketergelinciran para ulama ya pasti ada. Ya kita jadi munafik dan jadi zindik dan makanya nanti ada rambu-rambunya yang harus kemudian kita perhatikan, dan itulah inti pengajian kita itu. Kita nggak kaku, nggak kemudian keras, tapi kita juga nggak bermudah-mudah. Ya nggak bermudah-mudah. Dikit-dikit hilaf nggak juga. Ya tapi ketika ada khilaf beneran, ya, dan kita lihat timbang ternyata itu khilaf bukan khilaf tadad, masih khilaf tanawwu, ditoleransi, maka ya sudah lapang dada saja. Ya. Baik. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap para ulama luar biasa. Ya, sikap-sikap para a'immah ya. Walaupun mereka berbantah-bantahan loh di khilaf yang tanawwu ini. Enggak ada masalah. Itu masalah ilmiah. Tapi bantah-bantahan boleh, tapi hatinya nggak boleh sakit hati. Kebanyakan kita nggak siap berbeda, beda sedikit langsung dibawa ke hati. Nah ini memang menjadi masalah. Ya, bagaimana Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala ya, beliau itu berbeda dengan Syekh At-Tuwaijiri tentang masalah niqab, cadar. Ini perbedaannya sangat sengit ya. Kalau antum lihat itu di kitab-kitab mereka itu, ya. At-Tuwaijiri. Bahwasanya antara keduanya itu apa? Terdapat perselisihan dalam berbagai macam masalah lah. Ya, bahkan telah tertulis di kitab-kitab mereka. Saling bantah-bantahan nulis kitab gitu. Itu bagi kita pelajar ilmiah, kita nikmati itu. Selagi bukan khilaf tadad. Ya. Nah, kadang bantahannya pun agak dengan kalimat-kalimat yang
Ya, agak menaikkan tensi sedikit ya, agak keras sedikit gitu kan. Namun ketika Syekh Nasiruddin Al-Albani berziarah, ya berkunjung ke Riyadh, karena Syekh At-Tuwaijiri itu tinggalnya di Riyadh, Syekh Albani tinggalnya di kota Madinah, waktu masih ngajar di Jamiah Islamiyah, sebelum kemudian beliau di Yordania. Nah, ketika itu tahun 1410 Hijriah, ya berarti sudah berapa tahun tuh? Sekarang kita 47, ya 37 tahun yang lalu, ya 37 tahun yang lalu. Maka Syekh Hamud, ya Syekh Hamud At-Tuwaijiri kemudian menemui Syekh Albani. Bayangkan tuh, sengit, berbantah-bantahan, nulis sama-sama nulis kitab, memang betul-betul saling membantah. Ketika Syekh ke Riyadh, berkunjung ke Riyadh, Syekh Hamud At-Tuwaijiri menemui. Ya. Kemudian ketika itu dalam walimah, jamu, dijamu tuh. Ya. Makan malam waktu itu. Ya. Lalu Syekh Hamud mengatakan atau mengundang Syekh Albani rahimahullah agar bermalam di rumah beliau. Bayangkan tuh. Jadi khilaf itu cukup udah di ranah ilmiah, nggak usah dibawa-bawa ke mana? Urusan hati, sudah. Kalau ketemu, udah salaman biasa, ngopi bareng. Atau tidak? Khilaf itu ya misalnya kita lagi rapat, udah rapat itu silakan bantah-bantahan. Ya, misalnya kita yayasan nih rapat program begini, udah luapkan semua argumen. Marah-marah juga nggak apa-apa di situ. Ya, tapi setelah subhanakallahumma bihamdika sudah selesai. Ngopi bareng. Ya, biasa aja. Yang menjadi masalah ketika di dalam panas, di luar apa? Tambah panas. Nah, itu kan muskilah itu. Nah, itu yang menjadi sekarang itu akhirnya berselisih terus, akhirnya berantem lah. Apalagi sekarang ada medsos, seolah-olah itu ustadz ini berbeda, ustadz ini saling. Ini lihat ini, Syekh Nasiruddin Al-Albani disuruh nginep di rumahnya Syekh Hamud Tuwaijiri. Nah, ini ulama, tahu dia mana khilaf yang betul-betul khilaf tadad. Ini usulnya sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, as-salafiyun mereka itu. Ya. Lalu kemudian maka beliau Albani pun menerima undangan tersebut dan mereka pun saling memuliakan. Ya. Jadi kemudian Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ya Imam Syafi'i ini kan orang kalau sudah debat sama Imam Syafi'i itu, ya itu rata-rata nggak ada yang bisa mengalahkan. Cuma satu yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i dalam debat, yaitu orang bodoh. Karena apa? Ngeyel. Ya itu satu saja itu musuhnya, lawan debatnya Imam Syafi'i yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Karena orang bodoh ngeyelan. Ya, misalnya sekarang nih lagi rame nih di media sosial ataupun di TV nasional bahkan tentang fatwa haram son horeg. Nah, semoga nggak ada di Bukit Tinggi son horeg ini, semoga cuma ada di Jawa sana. Son horeg. Itu kira-kira yang bantah siapa? Kira-kira siapa yang bantah? Itu orang-orang bodoh. Ya. Padahal itu bahsul masail itu luar biasa nih prosesnya. Itu pakai ilmu alat ya, walaupun kita sebenarnya dari sebelum ada bahsul masail ya namanya musik ya haram. Kita mah aman-aman aja kalau kita ya itu. Ya. Mereka baru terbuka mungkin. Ya, baru sadar itu. Ternyata mudorot. Ya. Subhanallah. Aku udah debat itu akhirnya. Kemarin itu sampai di TV One kalau saya lihat di YouTube itu. Diundang tuh TV One, kemudian begini begitu. Tapi kata gus-gus muda, wah itu gus-gus muda ya beda loh. Jangan berpikir orang yang terus ceramah itu faqih, enggak. Beda Pak, antara orang tukang ceramah sama orang faqih itu beda. Kalau faqih betulan ngaji kitab dia. Kalau tukang ceramah kan dongeng bisa. Pengantar tidur, bisa nggak? Yang penting lucu. Ya atau tidak? Yang penting lucu, terkenal, viral. Itu yang penting, diundang sama orang. Ya, kan sekarang begitu zamannya. Tapi ketika istinbat hukum, disitulah baru kelihatan faqih atau tidaknya. Ya, ada gus-gus muda tuh. Oh, biarkan yang memfatwakan haram. Kalau saya halal aja. Subhanallah.
Ya, dengan entengnya loh. Kalau bagi saya halal aja, hawa nafsu. Ya. Padahal kalau kita lihat ya fatwa-fatwa ulama-ulama NU itu ya dangdutan, musik horeg apa segala macam, itu semuanya haram. Tapi kenapa kok sekarang kok dilestarikan? Apa sebabnya? Karena perselisihan itu bukan karena beda pendapat, Pak. Karena di situ ada pendapatan. Itu jadi menjadi boleh semua gitu loh. Makanya jadi orang alim juga fitnahnya besar, Pak. Yang dimintai fatwa itu, apalagi sudah terkait dengan pendapatan itu tadi. Ya, itu fitnahnya besar. Ya. Apalagi misalnya dewan syariah. Ya. Di bank konvensional misalnya. Ya. Untuk apa sih? Untuk menghalalkan riba. Ya, mungkin orang nggak mungkin menghalalkan riba, tapi kan bungkusnya yang dihalalkan itu apa? Bungkusnya. Kalau riba sepakat orang tahu riba haram. Ya, siapa yang berani itu Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an kan nggak berani. Tapi bungkusnya itu, bungkusnya riba kan sekarang banyak bungkusnya riba. Namanya ya bunga, namanya apa lagi? Tambahan. Itu ya, tambahan keterlambatan. Apa lagi? Manis namanya, Pak. Tapi kan hakikatnya apa? Riba, haram. Mau dikasih fatwa gimana pun ya haram gitu kan. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Imam Syafi'i, ya kita kembali lagi ke Imam Syafi'i. Kok ke Sonherek lagi? Karena lagi viral ya Sonherek ini yang bikin pusing. Bahkan saking nggak punya akalnya orang-orang Sonherek gitu. Ya apa? Ya di kampung itu orang yang sakit suruh ngungsi coba. Kan ini tidak masuk di akal gitu. Itu kampung dia mau ngadakan apa? Festival Sonherek. Anak kecil orang sakit suruh ngungsi dulu. Biar sonoreknya apa? Kan harusnya, ya ngapain ada sonorek? Bubar aja. Ya kan saking apa orang hawa nafsu itu begitu. Ya, orang kalau sudah hawa nafsu kemudian disentil sedikit tentang pendapatan itu sudah marah-marah. Ya. Karena orang yang paling terganggu dengan fatwa tersebut siapa? Siapa? Ya, tukang itu. Ya, tukang itu sama, Pak. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimanallah. Kita kembali lagi kepada kisah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, bahwasanya pernah suatu ketika beliau berdebatlah. Ya, dan itu tadi Imam Syafi'i itu debat selalu menang. Ya, karena Imam Syafi'i itu jibal, gunung dalam keilmuan, Pak. Imam Syafi'i itu mudah menghafal, susah hilang. Itu Imam Syafi'i itu. Apa? Ngafalnya mudah, hilangnya susah. Kalau kita hafalnya susah, hilangnya mudah. Itu dia. Makanya Imam Syafi'i kalau pengajian nggak bawa catatan, Pak. Ya, makanya kalau sekarang kita ngaji nggak bawa catatan, Imam Syafi'i lah itu. Imam Syafi'i itu. Ya, kenapa? Karena baru denger nggak lupa-lupa. Ingat terus. Nah, wallah alam Imam Syafi'i itu yang asli atau KW? Nggak tahu, wallah alam ya. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan ini, ya. Jadi beliau mengatakan beliau khilaf dengan Abu Musa, ya. Nah, ini perkataannya. Subhanallah, ini hal-hal yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Beliau mengatakan, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, ya, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, apakah kita ini nggak bisa tetap jadi saudara walaupun kita memang beda? Kita nggak bisa sepakat satu. Ya, pasti kita berbeda. Ya, selagi itu bukan khilaf usul akidah, khilaf yang tatat. Ya, sampai demikian loh. Kita ini tetap saudara. Ya. Tetap saudara. Walaupun mungkin kita ada perbedaan pendapat, milih jalur yang berbeda di pemilihan pendapat itu gitu ya. Misalnya dulu sempat rame waktu zaman corona, ya tidak. Dan ini Masya Allah ya. Ini ternyata di kalangan Ahlussunnah Salafiyin juga ribut juga masalah ini.
ya. Yaitu masalah waktu itu sholat ke masjid atau tidak. Nah, sebagian ustadz kan tetap sholat ke masjid, gak usah takut corona. Itu dia. Ya sebagian ya lagi ya sudah ini ada udzur gitu kan, nanti menular segala macam dengan berbagai macam lah konsekuensinya. Akhirnya ada yang mengatakan gak usah sholat di masjid. Gitu. Sama seperti ada lagi waktu itu udah renggang, ya kan? Softnya apa? Renggang. Enggak ada soft renggang. Gimana? Soft ya rapat. Nah, sebagian seperti itu. Ya, akhirnya di situlah keributan. Kalau kita dewasa, ya sudahlah. Yang silakan yang renggang ya renggang, yang rapat ya rapat. Gitu. Silakan aja, saling menghargai aja. Ya, kalau misalnya di masjid ini diterapkan itu sudah kita ikut gitu. Ya, enggak usah kita memaksakan pendapat. Ya, lapang dada lah di situ. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak contoh-contoh bagaimana kelapangan dada para salaf ya. Ini satu lagi contoh dari Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhuma. Mereka ini ada sedikit clash lah. Ini sahabat ya. Sahabat. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, ya, beliau mengatakan bahwasanya antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid ada perselisihan. Ya, namun tatkala ada seseorang yang menghina Khalid, ya, ini lihat bedanya kita dengan akhlak salaf tuh di sini. Kita lagi selisih sama orang. Ada orang yang menghina orang yang selisih dengan kita. Kalau kita pas, mantep tuh, lanjutkan, ya atau tidak? Aku yang nggak suka sama orang itu, tambah dipanas-panasi, tambah jadi apa? Amunisi gitu kan? Ya, ini cocok nih. Berarti kamu sama saya ya, sama-sama musuhan sama fulan ya. Subhanallah. Ya, maka kata ada seorang yang menghina Khalid di sisi Sa'ad. Jadi Khalid itu dijelek-jelekan di sisi Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun mereka keduanya dia ada perselisihan. Kalau kita kan jadi Sa'ad, ya lanjutkan aja. Kalau bisa langsung pukulin nggak apa-apa. Ya, kalau kita begitu. Tapi Sa'ad ya maka beliau berkomentar, "Uskut, diam kamu. Jangan hina Khalid." Ya, sesungguhnya perselisihan antara aku dan Khalid bukan urusan agama. Tidak sampai kepada urusan agama. Apa? Bukan ikhtilaf tadad. Tapi hanya perselisihan pendapat yang biasa saja. Terkadang kita begitu di yayasan, kadang di yayasan ini, saya ngomong yayasan. Karena saya sudah keliling Indonesia, masalahnya sama aja. Ya ribut aja situ. Ya, ribut. Sudah, gak apa-apa. Tapi ribut itu di dalam aja. Jangan sampai ribut itu di luar. Ya. Kalau kemudian ribut di luar, galang massa lagi, ini kubu ini, akhirnya kubu-kubuan, berdampak kepada dakwah. Akhirnya dakwah tidak berkembang. Akhirnya dakwah tidak barokah. Ya. Kalau udah kita misalnya tidak cocok, karena memang terkadang antara orang A dengan orang B nggak cocok, wajar. Ya sudah, kita tidak harus di yayasan yang sama kalau nggak cocok. Ya sudah, beda aja. Ya, misalnya ini kokoh di A, ini kokoh harus begini. Ya sudahlah, ya sudah. Kayaknya kita nggak bisa ketemu, ya mohon maaf. Tapi tetap kita saudara ya, walaupun kita nggak satu yayasan. Udah khair. Ketemu biasa aja, sholat jamaah biasa aja. Ya begitu harusnya. Ya, karena memang ada kita tipe-tipe ya orang yang nggak bisa di satu lembaga, nggak bisa. Kalau masih satu ribut terus, akhirnya apa? Korbannya apa? Lembaga tersebut, yayasan tersebut korbannya, akhirnya nggak berkembang. Ya sudahlah, mungkin udah resign nggak apa-apa lah. Mungkin kalau kita nggak bisa, mungkin kita beda-beda aja. Kamu mungkin bikin rintis yayasan baru atau pondok baru, silakan, nggak apa-apa. Cuma mungkin bidang kita beda-beda. Kamu mungkin fokus di sini, nanti kita fokus di sini. Ya sudah. Ya, nah itu kan enak tuh. Kalau ini kita dewasa, cerdas di dalam menyikapi sebuah permasalahan. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan tentang sikap cerdas menghadapi khilaf, dan ini poin ya inti ya dari pengajian kita insyaallah taala, dan semoga ini bisa diambil ibrah pelajaran. Yang pertama ya, bagaimana sih
sikap atau rambu-rambu menyikapi perselisihan gitu ya. Yang pertama kita harus ketahui bahwasanya ikhtilaf itu bukan hujah, bukan dalil. Ya, itu tadi bagi orang yang mencari keringanan-keringanan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita orang alim bukan mengatakan cukup ini khilaf loh, enggak. Memang kita jelaskan khilafnya dari sisi apa gitu. Ya. Makanya seorang dai ya kalau dia betul-betul faqih alim, ya dia menguasai itu. Ya, dia menguasai sebelum ngajar itu, misalnya ngajar fikih, ya dia baca dulu minimal referensinya banyak gitu, enggak satu kitab aja patokannya. Ya, kalau satu kitab aja ya gampang menyalahkan orang itu. Ya, padahal itu aslinya itu tadi masih ternyata debatable, masih bisa ditoleransi. Itu yang pertama. Ikhtilaf bukan hujah. Jadi jangan jadikan itu dikit-dikit jadikan hujah gitu ya. Untuk kemudian kita cari-cari yang ringan. Jadi munafik kita nanti. Kemudian yang kedua, tidak boleh membatalkan ijtihad dengan ijtihad. Tidak boleh. Ya sudah ada ijtihad A, ijtihad B, ya sudah. Nggak bisa ini saling kemudian dibentur-benturkan apalagi sekarang itu yang menjadi musibah itu di YouTube itu sekarang apa? Untuk hanya menaikkan viewers. Ustadz A sama-sama Ahlussunnah nih diadu dengan Ustadz B. Dipotong. Nah sekarang itu zaman YouTube gitu. Ya, potong-potong kajian. Makanya ilmunya terpotong-potong. Ya, karena kajiannya potong-potong. Ya, ilmunya akhirnya setengah-setengah. Yang awalnya kajian itu 1 jam, disampaikan ustadz dengan berbuih-buih gitu. Ya, disampaikan. Akhirnya cuma dipotong jadi setengah detik buat reel. Ya, akhirnya apa? Nggak nyambung dengan konteksnya. Ya, kajian itu yang harusnya bisa nyambung ketika dipahami utuh, ini dipahami hanya apalagi orang yang nggak ikut kajian kemudian berkomentar. Wah, itu akhirnya jadi ribut. Nah, memang banyaklah fitnahnya sekarang media sosial. Ya, kemudian itu yang kedua ya. Jadi ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Ya. Lalu kemudian dianjurkan ya atau hukumnya sunnah. Ya, bisa dibilang ya udah dianjurkan lah. Saya bukan bahasa sunnah ya. Dianjurkan untuk keluar dari khilaf. Kalau bisa kita keluar dari khilaf lebih enak. Lebih apa? Menenangkan hati. Contoh, saya kasih contoh ya. Isbal. Ini permasalahan ya ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini masalah isbal. Kalau kita alhamdulillah salafin mengambil pendapat ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, oke lah. Akhirnya kita bahas nih antara isbal dan tidak isbal. Nah, sikap yang bijak adalah udahlah, daripada kita ribut masalah isbal nggak isbal, kita dianjurkan untuk keluar dari perselisihan. Kalau kita nggak isbal, itu berarti kita sudah keluar dari perselisihan. Ya. Tapi kalau kita masih isbal, itu masih di dalam perselisihan. Karena perselisihannya antara haram, ini tidak boleh, antara orang yang membolehkan asalkan. Jadi isbal itu bukan boleh mutlak. Yang membolehkan, asalkan tidak sombong. Tapi masalah sombong kan masalah hati, nggak bisa dinilai, ya kan? Nah itu tuh. Makanya kita dianjurkan untuk khuruj, keluar dari perselisihan. Ya udah, kita ambil nggak isbal aja. Lebih tenang hati kita. Ya, kita nggak kena di yang ini, yang nggak sombong dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh saja. Ya, khuruj ya di permasalahan khilaf itu yustahab, itu dianjurkan. Sehingga udahlah, ngapain kita repot-repot ribut-ribut? Udah kita ambil pendapat yang kita khuruj aja dari ya, biar kita tenang. Tuh. Ya ini sering diambil dari teman-teman kita Ahlussunnah Salafiyin, memang mengambil seperti ini. Ya udahlah lebih tenang gitu kan. Dan kalau kita terus di sana gitu kan, ya takutnya kita kan ancaman pula. Ya kan isbal itu kan ada banyak ancamannya. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, banyak tuh. Ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Lalu kemudian misalnya
Ada ikhtilaf pendapat para ulama antara hukum umroh. Hukum umroh. Apa hukum umroh? Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Nah, kalau kita ngambil yang mana? Kita mampu nih. Kita bicara kita posisinya mampu. Kalau yang nggak mampu itu di luar pembahasan. Kita ngambil yang mana? Ya sudah, wajib aja, khuruj. Ya. Kalaupun nanti toh hukumnya sunnah, toh kita sudah alhamdulillah, ya sudah dapat pahala juga kan, yang sunnah. Itu seperti itu tuh. Ya, kita khuruj dari khilaf. Contoh yang lain. Biar ini lebih memahami. Dianjurkan untuk keluar dari perbedaan pendapat. Sholat id, apa hukum sholat id? Ya. Sunnah atau wajib? Ya, ada perbedaan pendapat lagi. Ada ulama mengatakan wajib loh. Ya, kalau sholat id nggak wajib, nggak mungkin wanita-wanita yang dipengit itu harus keluar. Ngapain? Nah, itu dalil pendapat yang pertama, wajib, gitu ya. Ada yang mengatakan nggak wajib, apa dalilnya? Ada seorang sahabat yang ditanya tentang berikan aku amalan yang aku melakukan aku bisa masuk surga. Tidak disebutkan amalan sholat id, yang disebutkan apa? Sholat 5 waktu. Berarti sholat id nggak wajib. Kalau sholat id wajib akan disebutkan, karena kalau meninggalkan wajib, konsekuensinya nggak masuk surga. Nah, itu dalil kedua. Masuk akal nggak dalilnya? Masuk akal. Ya. Nah, kalau kita kan dianjurkan keluar dari ikhtilaf. Kita ngambil mana? Ya ngambil sholat id lah. Kita kalau bisa selagi kita nggak sakit, nggak lagi di atas pesawat, sholat id nggak? Ya sholat id. Nah, itu namanya keluar dari khilaf. Ya, itu namanya keluar dari khilaf. Ya, kemarin ada juga guyonan gitu ya, guyonan antara ormas lah ya. Sekarang ini perselisihannya bukan nih tentang qunut subuh ya, qunut subuh ini kan ya masih sekarang polemik terus gitu. Tentang qunut subuh. Ya, ini guruannya menteri gitu. Sekarang itu khilafnya bukan lagi antara qunut subuh dan enggak qunut subuh. Karena sekarang mereka sama-sama enggak sholat subuh. Itu yang menjadi apa? Masalah. Ya, bukan berarti bicarakan masalah ini qunut. Masalahnya ini enggak sholat subuh. Ya, ini kan musibah. Ya, nah itu kemudian yang harus kemudian kita angkat tuh kewajiban sholat itu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sikap yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu adanya perselisihan, terlebih perselisihan itu tadi tanawu tidak boleh menyebabkan permusuhan, pertengkaran. Nah, ini musibah, nggak boleh. Tidak ada kita Ahlussunnah mengajarkan berantem, itu nggak ada. Ya, kalau berantem ilmiah ada, maksudnya di forum diskusi, udah bantah-bantahan, habis itu pulang, udah salaman biasa aja, mampir warung kopi, ngopi bareng, ya, udah selesai, ya, makan bareng, ya, seperti itu tadi, Syalbani itu tadi, nginep loh, coba kalau sama-sama nginep mereka tidur satu kamar, kemudian dibacakanlah kitabnya yang perselisih itu, mungkin ketawa-ketawa dia, ngantum nih kok keras amat sih, gitu kan kayak gitu. Menunjukkan apa? Ya sudah di media diskusi, di meja bundar istilahnya. Memang di situ ruang debat, ruang untuk diskusi. Ya udah di situlah, diluapkan semua, lampiaskan semua, nggak apa-apa. Tapi keluar dari situ, subhanakallahumma bihamdika, salaman sudah. Rangkul-rangkulan, gitulah. Ya, seperti nggak terjadi apa-apa. Ya, walaupun tentunya hasilnya nggak sepakat juga, ya, hasilnya nggak sepakat juga, gitu loh. Ya, tapi kemudian kalau sebuah perselisihan itu sampai, nah ini kemarin terjadi lagi, ya, ini kaum muslimin loh ya walaupun kita sebenarnya nggak ikut-ikut, ini antar mereka aja, apa? Asus Ba'alawi, apa? Habib, nasab apa? Habib. Ya, itu kan rombongan, ada yang mengatakan nasab, Habaib apa? Batal. Pernah dengar nggak? Iya. Dan ini kan viral tuh. Sampai kemudian kemarin itu perang tuh. Maksudnya diserang gitu. Ya, yang fans Habaib lagi ngadain acara besar gitu ya. Ada yang anti Habaib.
ya membawa senjata tajam, itu lagi viral tuh. Akhirnya diserang lah. Masa sampai seperti itu loh? Ya, urusan hanya seperti itu gitu kan. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sampai melukai. Apakah itu ajaran Islam? Seperti itu kan enggak. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Lalu kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan wa amal ikhtilaf fil ahkam. Beliau mengatakan apalagi perbedaan dalam hukum-hukum. Itu tadi, hukum-hukum syariat, tata cara. Ya, kalau kita sepakat itu yang ijma adalah kewajiban sholat, kewajiban zakat wajib, kewajiban puasa itu sepakat. Tapi kemudian aplikasinya, nah itu lagi. Ya, kata Syekhul Islam, fa aktsaru min ayyandabita walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa bainal muslimin ismatun, kata beliau. Kata beliau, adapun perselisihan dalam masalah hukum, tata cara itu tadi, maka banyak sekali jumlahnya. Seandainya setiap dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam satu masalah harus saling bermusuhan, kata Syekhul Islam, maka tidak ada persaudaraan pada setiap muslim. Tidak ada lagi. Kalau beda pendapat urusan turun sujud itu akhirnya bermusuhan, akhirnya kita punya saudara siapa? Ya, nggak punya saudara lagi. Ya, karena setiap kita pasti berbeda. Ada nggak orang yang sholat 100% sama? Ada nggak kira-kira? 100% dua orang ini sholatnya sama. Baik itu turunnya, iya, pasti nggak sama Pak. Nggak sama dengan khusyuknya, apakah sama? Kan beda juga. Ya, kadang pikirannya nggak sama. Ada aja perbedaannya. Ya, dan lain sebagainya. Baik. Ya, jadi itu ada berapa tadi rambu-rambunya? Ada 4. Yang pertama apa? Ikhtilaf bukan hujah. Untuk apa? Mencari-cari yang ringan-ringan. Ya, Ustaz, saya ini lagi butuh, Ustaz. Lagi butuh duit nih. Saya bisa nggak? Boleh nggak saya utang bank, Ustaz? Kasih fatwa, Ustaz. Akhirnya nggak pendapatnya paling ringan lah. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kalau kita cari-cari, ada atau tidak? Ada. Ya, makanya ini ikhtilaf bukan hujah, bukan dalil, gitu loh. Ya. Ini untuk mengantisipasi orang-orang seperti itu tadi. Ya, ada nggak Ustaz yang kira-kira yang nggak haram lah Ustaz? Minimal makruh nggak? Makruh lah. Kita riba itu makruh nggak gitu loh? Ya, kalau ada makruh nggak apa-apa lah Ustaz. Saya mau utang nih, butuh banget nih Ustaz. Subhanallah. Ya, dicari-cari akhirnya. Ya. Lalu kemudian yang kedua, tidak boleh membatalkan ijtihad dengan ijtihad yang lain, diadu. Ya, ini yang suka ngadu-ngadu Ustaz, bertobat kepada Allah. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, kita itu kalau bisa mempersatukan orang, jangan apa? Memecah belah orang. Karena itu adalah urusan, apalagi urusan kehormatan orang, ini bahaya. Ya, jangan kita berbicara tentang orang kecuali kita sudah tahu betul. Kalau hanya kila wa qala, katanya kemudian kita sampaikan, kita sebarkan, hati-hati. Dosa besar. Ya, dan itulah menyebabkan orang masuk neraka, lisan kadang nggak dijaga. Ya, padahal perbedaannya ya biasa aja antara Ustadz A. Kenapa kok Ustadz A, Ustadz Payakumbuh nggak pernah sama ketemu dengan Ustadz Bukit Tinggi? Oh itu kayak gitu tuh, oh gini. Asumsi. Padahal kenapa kok nggak pernah ketemu? Ya karena sama-sama sibuk. Ya kadang ketemunya malah pas umroh. Ya kadang. Ya itu pas itu pula satu pesawat kadang ketemu. Di situ pula kesempatannya. Ketika pas di sini ya sama-sama sibuk. Sama-sama ada jadwal kajiannya, sama-sama ada punya keluarga, punya pondok pesantren. Nggak sempat ketemu. Nggak usah bikin asumsi-asumsi. Oh berarti Ustadz ini saling mentahdir ya. Nggak harus begitu. Ya hati-hati itu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Dianjurkan untuk apa? Keluar dari ikhtilaf. Apa contohnya tadi? Misalnya masalah isbal ya. Kita milih yang mana? Milih nggak isbal karena apa? Keluar dari ikhtilaf. Saya contohkan lagi apa tadi? Apa? Salat Id. Ada lagi salat jamaah lagi. Salat jamaah. Ya. Itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan salat jamaah hukumnya wajib.
Ada yang enggak, sunnah muakkadah. Ya, buktinya apa? Kalau sholat jamaah sunnah muakkadah, Rasulullah SAW ya pernah, beliau nggak sholat jamaah. Ya, beliau dalam sebuah hadis itu, saya akan bakar rumah orang-orang yang nggak sholat jamaah. Sedangkan beliau mau bakar rumah orang, sedangkan orang lagi sholat. Beliau kemana? Ikut nggak sholat jamaah? Nggak ikut. Nah itu apa? Salah satu dalilnya mengatakan sholat jamaah nggak wajib. Nah itu dalil-dalil para ulama begitu tuh. Ya, tapi kita dianjurkan keluar dari perbedaan pendapat. Yang lebih apa? Keluar dari perbedaan pendapat, kita lakukan apa? Ya udah sholat jamaah. Selagi kita nggak sakit, selagi kita mampu, sholat jamaah. Apa susahnya? Selesai. Ya, keluar dari khilaf. Kalau kita sudah sholat jamaah kan nggak ada pembahasan lagi. Ya atau tidak? Kan yang dibahas adalah orang nggak sholat jamaah, itulah. Ya, seperti sama ketika sholat id tadi. Ya udah keluar dari khilaf, udah sholat id aja. Misalnya umroh tadi, ya udah umroh aja. Ya, entah nanti kalaupun itu hukumnya cuma sunnah, alhamdulillah kita dapat pahala sunnah. Ya, itu tuh kita harus lebih tekankan masalah itu. Kita ayo ajak masyarakat. Udahlah, nggak usah berlarut-larut dalam presiden. Kita udah keluar aja. Yang kita paling selamat aja. Selagi kita mampu. Berbeda kalau misalnya kita nggak mampu, oke lah, gitu lah. Ya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup, tidak boleh apa? Dalam urusan khilaf ini apa? Permusuhan, musuh-musuhan, seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita. Bawa senjata tajam, diserang lagi, bahkan ada sampai mau dibunuh. Subhanallah. Gara-gara nggak jahar bismillah dibunuh. Mau dibunuh, gara-gara nggak qunut subuh, mau dibunuh. Nah ini umat Islam gimana seperti ini? Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya semoga dengan ini ya sedikitlah memberikan pencerahan pada kita sehingga kita lebih terbuka lagi, lebih giat lagi untuk belajar. Ternyata ilmu Islam itu luas. Ternyata masya Allah kita kurang belajar ternyata. Ya, sehingga kita lebih semangat lagi belajar. Ya, sehingga kita memiliki rahmat kasih sayang untuk diri kita sendiri dan juga untuk kaum muslimin. Baik, sebelum kita tutup kita simpulkan dulu. Ya, poin pembahasan kita ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama tadi? Perbedaan perselisihan pasti terjadi. Ya, itu sudah sunnah apa? Kauniyah, takdir kauniyah. Kalau kauniyah itu pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Tapi apakah Allah ridho dengan perselisihan? Enggak. Ya, sama dengan adanya kekufuran, adanya kemaksiatan, pasti terjadi. Apakah Allah ridho? Enggak. Ya, enggak setiap hal yang terjadi itu Allah ridho. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dalilnya Al-Quran tadi. Ya, wala yazalun nas mukhtalifin. Ya, bahwasanya manusia itu terus berselisih dia. Kemudian yang kedua apa tadi pembahasannya? Macam-macam apa? Ikhtilaf. Ada berapa tadi? Ya, secara garis besar ada 2. Yang pertama apa? Ikhtilaf tadad. Apa ikhtilaf tadad? Perbedaan yang dalam usul. Ini boleh berbeda atau tidak boleh? Enggak boleh. Ini enggak boleh berbeda. Ya, misal contoh hukum hijab bagi wanita. Boleh nggak berbeda pendapat? Kalau saya nggak wajib itu, Jeng, nggak apa-apa, Jeng, kamu nggak pakai hijab, Jeng. Ya, misalnya seperti itu. Ya, itu nggak boleh. Ya, ijma para ulama sepakat hukum hijab bagi wanita menutup aurat seluruh tubuhnya. Ya, nggak usah cari-cari dalil. Ya, kadang itu pernah saya bahas di YouTube tuh. Ya, ada orang berdalil tentang masalah itu budaya Arab. Ya, berarti dia tidak tahu budaya Arab. Padahal budaya Arab itu buka-bukaan. Ya, bukan apa? Bukan menutup aurat. Ya, dulu sahabiat itu belum menutup aurat. Kala turunlah ayat hijab, mereka akhirnya pakai gorden-gorden itu apa? Untuk menutup aurat mereka. Ya. Itu pembahasan yang kedua. Itu ikhtilaf tadad, tidak boleh berbeda. Harus sama, harus satu. Ya, satu suara. Itu tuh. Akidah, Allah satu, Nabi Muhammad satu. Ya, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Para sahabat Allah ridho kepada mereka, nggak boleh ada yang dicela. Itu akidah. Makanya kita harus belajar tuh. Ya, ada saya punya buku
tipis ya, bisa dibaca, di-download di YouTube atau di internet. 10 pokok akidah Ahlussunnah. Itu bisa dibaca. Itu hal-hal yang tidak boleh berbeda, harus sama tentang 10 pokok akidah Ahlussunnah itu. Imannya harus 6, ya. Nggak boleh nambah, Ustaz saya 8 aja, nggak boleh, 6. Islam, rukun Islamnya harus berapa? Harus 5. Boleh nggak nambah 6? Nggak boleh, harus 5. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf yang beraneka ragam, dan ini yang diizinkan syariat. Asalkan apa? Itu tadi dalilnya jelas. Ya, dalilnya jelas. Bukan yang dibuat-buat. Ya, seperti ya sudah kita contohkan lah, turun dari masalah sholat lah banyak takbiratul ihram ya. Selagi masih pakai tangan, baik itu lurus dengan apa? Bahu ataupun telinga, itu masih boleh. Yang nggak boleh apa? Takbir pakai kaki. itu gimana caranya nggak tahu. Ya. Itu ikhtilaf tanam masih banyak sudah kita contohkan. Nah, kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir apa? Sikap cerdas ya dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama yaitu tadi ya, ikhtilaf bukan dalil, bukan hujjah untuk kita kemudian cari-cari yang ringan ya, untuk menghalalkan hawa nafsu kita, untuk menuruti hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, tidak boleh membatalkan ijtihad dengan ijtihad, mengadu domba pendapat. Ya, udah apa yang kita yakini ini ya, yang sudah sampai ilmunya kepada kita, walaupun kita lihat dulu untuk memaksakan kepada orang lain ya, kita butuh ilmu juga gitu. Yang paling penting adalah kitanya dulu. Lalu kemudian yang ketiga apa? Dianjurkan untuk keluar dari ikhtilaf ya, jangan udah masuk di itu. Kalau bisa, kalau mampu ya, selagi kita mampu. Kemudian yang terakhir apa? Yang keempat, jangan sampai ya perselisihan itu ya membuat pertengkaran, permusuhan sampai angkat senjata, naudzubillah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara, walaupun beda masjid, beda yayasan, beda pondok pesantren, saudara. Itu harus kita ingat ya. Semoga sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah-langkah kita untuk terus berbenah, untuk terus muhasabah, introspeksi diri. Semoga Allah ya azza wajal mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kepada DKM Masjid Tangah Jua Bukit Tinggi dan para ikhwah dan akhwat yang telah hadir. Ya, semoga kita diberikan pahala yang besar dari sisi Allah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.